Siap perang hadapi Cina, Amerika dan Jepang terang-terangan tantang Beijing di LCS. Menteri Pertahanan Jepang Taro Kono yang mitranya dari Amerika Serikat Mark Export sempat untuk terus mengawasi kesombongan Cina di Laut Cina Selatan dan Timur. Mengenai Laut Cina Selatan dan Timur, kami memastikan bahwa Jepang dan Amerika Serikat akan sangat menentang negara-negara yang secara sepihak mengubah status quo secara paksa, kata Kono dalam konferensi pers online usai bertemu dengan ekspor di Pangkalan Angkatan Udara Andersen, Guam, Sabtu 29 Agustus 2020. Seperti diketahui, Beijing terlibat dalam sengketa teritorial dengan Tokyo dan sejumlah tetangga Asia lainnya di perairan tersebut. Dilansir Japan Today, Ahad 30 Agustus 2020, pejabat Pentagon mengatakan Cina menembakkan 4 rudal balistik ke Laut Cina Selatan pada hari Rabu sebagai peringatan nyata bagi pesawat pengintai Amerika Serikat yang terbang di dekat daerah tempat Beijing melakukan latihan angkatan laut. Kono mengatakan kepada ekspor bahwa peluncuran itu dapat membantu mengguncang kawasan itu. Ia akan memantau situasi dengan prihatin, menurut seorang pejabat Kementerian Pertahanan Jepang. Pada awal pembicaraan, ekspor mengutuk perilaku Cina di perairan dengan mengatakan, "Kami teguh menentang aktivitas Beijing yang tidak stabil di wilayah tersebut." Kono menjawab, "Saya pikir dunia telah berusaha secara drastis, bukan hanya karena COVID-19, tetapi karena ada beberapa upaya untuk mengubah status quo dengan kekerasan dan paksaan." Kepala Pertahanan Jepang mengatakan, dia dan ekspor menegaskan kembali bahwa Pasal 5 Perjanjian Keamanan Jepang-Amerika Serikat berlaku untuk Kepulauan Senkaku, sekelompok pulau kecil Laut Cina Timur yang dikendalikan oleh Jepang tetapi diklaim oleh Cina, yang menyebutnya Diaoyu. Pasal 5 menetapkan komitmen Washington untuk mempertahankan Tokyo. Ketegangan di pulau-pulau itu telah meningkat, dengan kapal-kapal Cina terlihat di dekat mereka selama 111 hari berturut-turut selama bulan ini. Rekor terpanjang sejak Jepang membeli pulau-pulau itu dari pemilik pribadi dan menempatkannya di bawah kendali negara pada 2012. Kono mengatakan, dia dan ekspor juga setuju selama pembicaraan langsung pertama mereka sejak Januari untuk bekerja sama menuju pembentukan sistem pertahanan rudal baru setelah Tokyo memutuskan pada bulan Juni untuk menghentikan rencana untuk mengerahkan sistem pertahanan rudal Aegis Ashore yang dikembangkan Amerika Serikat. Kami sepakat tentang bagaimana Jepang dan Amerika Serikat dapat meningkatkan kerjasama kami dalam pertahanan udara dan rudal terintegrasi, serta kemampuan ISR, intelijen pengawasan dan pengintaian, kata Kono pada konferensi pers online. Pengerahan sistem Aegis Ashore yang direncanakan, yang awalnya dimaksudkan untuk meningkatkan pencegahan Jepang terhadap ancaman rudal Korea Utara, dibatalkan karena Tokyo menganggapnya berpotensi mahal dan peningkatan yang memakan waktu akan diperlukan untuk memastikan keselamatan penduduk di dekatnya selama intersepsi rudal. Kono mengatakan, dia menjelaskan kepada ekspor tentang pembicaraan yang sedang berlangsung di Dewan Keamanan Nasional Jepang tentang opsi alternatif. Tokyo ditetapkan untuk menunjukkan kebijakan tentang sistem pertahanan rudal baru pada bulan September. Dalam sebuah langkah terkait, Partai Demokrat Liberal yang berkuasa mengajukan proposal bulan ini kepada Jepang untuk mempertimbangkan memiliki kemampuan untuk mencegat rudal balistik dan lainnya bahkan di wilayah lawan, sebuah saran kontroversial sehubungan dengan konstitusi Jepang yang menolak perang.
Kedua kepala pertahanan itu juga menegaskan bahwa peluncuran rudal balistik Korea Utara yang berulang kali merupakan pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan tantangan bagi masyarakat internasional. Selain itu, mereka setuju untuk terus bekerja untuk memastikan implementasi lengkap resolusi PBB oleh Korea Utara, sehingga program senjata pemusnah massal dan rudal balistiknya akan dihapuskan dengan cara yang lengkap, dapat diverifikasi dan tidak dapat diubah. Kono dan ekspor juga membahas peningkatan kerjasama antara kedua sekutu di bidang luar angkasa, dunia maya, dan peperangan elektronik, kata pejabat Kementerian Pertahanan. Di Tokyo, Kono bertemu dengan Kepala Operasi Luar Angkasa Amerika Serikat Jenderal John Raymond pada hari Rabu ketika yang terakhir melakukan kunjungan pertamanya ke Jepang sejak pembentukan Angkatan Luar Angkasa dan pengangkatannya pada Desember tahun lalu. Kono sedang dalam perjalanan luar negeri pertamanya sejak Februari, ketika dia menghadiri konferensi internasional di Jerman. Di sisi lain, Cina kali ini bakal menghadapi perlawanan keras dari Amerika Serikat dan negara-negara Asia Tenggara. Pasalnya, Amerika Serikat menegaskan jika mereka akan mendukung setiap manuver negara-negara Asia Tenggara dalam memerangi Cina di Laut Pasifik Selatan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper. Mark Esper meminta negara-negara Asia untuk bekerja dengan Amerika Serikat agar lebih efektif melawan Cina di kawasan Indo-Pasifik. Dalam pidatonya pada Rabu 26 Agustus di Hawaii, Esper mengatakan Departemen Pertahanan Amerika Serikat semakin fokus pada Cina sebagai ancaman di Indo-Pasifik dan secara global. Ini sebagai tanggapan atas apa yang dia gambarkan sebagai tindakan Beijing yang merusak tatanan internasional dan modernisasi lewat Tentara Pembebasan Rakyat Cina yang agresif. Esper mengatakan strategi Amerika Serikat akan mencakup memperkuat aliansi dan kemampuan militer negara UAKSAM serta memperluas jaringan mitra yang berpikiran sama. Indo-Pasifik adalah epicentrum persaingan kekuatan besar dengan Cina, katanya seperti dikutip China South Morning Post. Kami tidak akan menyerahkan wilayah ini satu inci pun jika Anda mau ke negara lain. Negara lain yang memikirkan bentuk pemerintahan mereka, pandangan mereka tentang hak asasi manusia, pandangan mereka tentang kedaulatan, pandangan mereka tentang kebebasan pers, kebebasan beragama, kebebasan berkumpul, semua hal itu yang entah bagaimanapun itu lebih baik dari apa yang banyak dari kita bagikan, ujar dia.